Bayangkan saat kalian memulai tahun ini dengan semangat berkobar, berjanji pada diri sendiri, tahun ini saya akan menjadi versi terbaik dari diri saya. Namun, seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, dan tiba-tiba kalian mendapati diri asik maraton menonton serial drakor favorit sambil bergumam, nanti saja seriusnya. Masalahnya, nanti nyaris tak pernah tiba. Meskipun kita tahu persis langkah awal untuk memulai proyek olahraga atau belajar, tak satu pun berubah menjadi aksi nyata. Seiring waktu, rasa bersalah mencuri kedamaian, menumbuhkan keyakinan bahwa kegagalan itu adalah cerminan diri kita. Lalu kita membenarkan, ya, memang begitulah saya. Padahal inti masalah ini jauh lebih dalam daripada sekedar kemalasan. Kita terperangkap dalam siklus berulang, memupuk ambisi, menunda, merasa bersalah, menyerah, lalu mengulanginya kembali tahun depan dengan resolusi serupa. Siklus ini tak hanya membuat kita terhenti, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan diri. Lalu, bagaimana cara memutus lingkaran setan ini? Mari kita selami akar permasalahannya. Banyak yang beranggapan penyebab utama penundaan adalah distraksi, media sosial, ponsel, atau notifikasi, sehingga solusinya adalah menghapus aplikasi atau mengaktifkan mode jangan ganggu saya. Namun, itu hanya menangani gejala permukaan. Sesungguhnya, di baliknya terdapat inersia, konsep fisika yang menjelaskan kecenderungan benda untuk tetap diam jika tidak ada gaya yang mendorong. Otak kita berperilaku persis sama. Ketika dihadapkan pada tugas besar, misalnya menulis makalah 5.000 kata, otak langsung panik, merasa beban itu terasa berat, dan memilih menonton video kartun lucu. Inersia inilah yang membuat tugas tampak bagaikan gunung yang mustahil didaki. Padahal, jika kita memecahnya menjadi langkah-langkah sangat kecil, gunung itu sesungguhnya tidak setinggi yang kita bayangkan. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas strategi konkret untuk melawan inersia dengan memulai dari langkah kecil. Sungguh-sungguh kecil. Sebab bagian tersulit dari setiap aktivitas bukanlah pengerjaannya, melainkan memulainya. Apakah kalian siap membalik halaman dan menemukan kunci memulai? Ayo, kita lanjutkan. Bayangkan tantangan terbesar saat hendak berlari di pagi hari bukanlah larinya, melainkan bangkit dari kasur yang empuk dan nyaman. Rahasianya, tetapkan sasaran sekecil mungkin, sehingga otak sulit menolaknya. Misalnya, jika hendak menulis esai, mulailah dengan 50 kata saja. Jika ingin berolahraga, cukup gerakan tubuh selama 5 menit. Jika berbenah, bersihkan satu sudut meja. Dengan target yang sangat kecil, otak tidak merasa terintimidasi. Bahkan seringkali saat langkah pertama itu teraih, kita terdorong untuk melanjutkan. Sudah mulai, sekalian saja. Inti dari langkah-langkah kecil ini ibarat menekan tombol start pada mesin. Yang terpenting adalah memulainya tanpa menunggu suasana hati sempurna, karena mood seringkali tidak pasti. Selanjutnya, akan diberi trik yang lebih praktis lagi. Pernahkah kalian mendengar aturan 2 menit? Sekilas terdengar sederhana, namun ini termasuk metode paling efektif untuk mengalahkan procrastination. Prinsipnya mudah. Saat merasa malas menyerang, lakukan tugas itu hanya selama 2 menit. 2 menit menulis, tulis selama 2 menit. 2 menit beres-beres, bersihkan selama 2 menit. 2 menit olahraga,
Ya, kalian bisa lompat-lompat selama 2 menit saja. Logikanya, 2 menit terasa begitu singkat sehingga otak sulit menolak. 2 menit saja, masa tidak bisa? Keajaibannya, setelah 2 menit berlalu, seringkali kita justru terus melakukannya. Momentum telah tercipta, otak malah ingin melanjutkan. Seperti mendorong bola, awalnya berat, tetapi setelah bergerak, bola akan menggelinding dengan sendirinya. Jika setelah 2 menit kalian berhenti, tidak ada apa-apa, tujuan utamanya adalah memulai, bukan langsung sempurna. Kuncinya, jangan terobsesi pada hasil akhir. Cukup pikirkan satu hal, mulai sekarang. Pernahkah kalian mendorong mobil mogok? Dorongan pertama terasa sangat berat. Namun setelah mobil mulai bergerak, dorongan selanjutnya menjadi jauh lebih ringan. Inilah manifestasi prinsip fisika. Benda yang bergerak cenderung tetap bergerak. Prokrastinasi ibarat mobil mogok. Tahap awal selalu paling sulit. Namun, begitu kita memberikan dorongan kecil, ingat aturan 2 menit, momentum pun terbentuk dan otak kita berbisik, sudah bergerak, sekalian saja lanjutkan. Sebagai ilustrasi, setelah menulis 50 kata, seringkali timbul keinginan menulis lebih banyak. Setelah berolahraga selama 5 menit, kita terdorong melanjutkan hingga 15 menit. Setelah membersihkan satu sudut meja, kita termotivasi merapikan seluruh ruangan. Kuncinya adalah memulai dari skala sangat kecil. Biarkan momentum yang mengambil alih, bukan sekedar kemauan keras, sebab itu fluktuatif. Dorongan awal itulah yang paling krusial. Lalu, bagaimana prinsip ini diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan? Berikut beberapa contoh konkretnya. Saat olahraga, misalnya alih-alih berlari 5 km, mulailah dengan berjalan cepat di tempat selama 2 menit. Coba lakukan 1 set 3 push up atau 5 squat, itu jumlah yang sangat ringan. Atau dengan rangkaian bertahap, setelah 2 menit berjalan di tempat, tambahkan 1 menit lari di tempat, kemudian kembali berjalan. Ulangi sekali. Mengapa efektif? Dorongan singkat membangkitkan aliran darah dan suhu otot, sehingga kalian merasa lebih berenergi untuk melanjutkan sesi olahraga. Dalam pekerjaan, buatlah penjadwalan mini. Alih-alih merencanakan rapat kerja 1 jam, mulai dengan menulis 1 daftar poin selama 3 menit. Lalu buat pemisahan tugas. Bagi tugas besar, misalnya menyiapkan presentasi, menjadi subtugas. Cari 1 gambar pendukung, tulis 1 judul slide, atau buat 1 catatan pembuka. Lalu atur pengatur waktu mundur 2 menit. Kerjakan email masuk atau sunting 1 kalimat laporan hingga timer berbunyi. Mengapa efektif? Membagi tugas memudahkan otak untuk melihat kemajuan kecil, memicu rasa pencapaian dari keinginan melanjutkan. Dalam hubungan sosial, coba sapa singkat. Daripada kikuk menyapa dengan obrolan yang panjang, mulai saja dengan kata "hai", lalu bisa dilanjutkan dengan pertanyaan ringan. Ajukan 1 pertanyaan sederhana, misalnya, apa film terakhir yang kamu tonton? Tanpa harus merancang dialog panjang. Kalian juga bisa memberi pujian singkat, seperti "keren sekali foto liburan kamu" pada postingan media sosial teman. Mengapa hal ini efektif? Interaksi mikro menurunkan hambatan psikologis. Sekali komunikasi dimulai, kelanjutan percakapan menjadi lebih alami. Inti dari semua ini adalah memulai dengan langkah yang sangat sederhana dan terjangkau. Jangan terperangkap memikirkan hasil akhir yang bisa menimbulkan perasaan tertekan. Yang paling penting adalah mulai sekarang,
sekecil apapun, momentum akan mengurus sisanya. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke bijakers, let's continue our discussion. Bayangkan kalian hendak membangun tembok yang kokoh. Setiap bata yang diletakkan, sekecil apapun, akan memperkuat keseluruhan struktur. Prinsip ini berlaku di segala aspek kehidupan. Mengelola keuangan, menulis buku, atau mempelajari keterampilan baru. Mulailah dari langkah paling kecil, lalu teruskan secara konsisten. Siapa sangka langkah-langkah kecil itulah yang mampu menghadirkan perubahan besar. Seperti yang diungkapkan Lao Tzu, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Artinya, kalian tidak perlu mengetahui seluruh detail perjalanan atau bagaimana menyelesaikan setiap tantangan sekaligus. Cukup fokus pada satu langkah pertama. Sebagai contoh, saat kalian belajar bahasa baru, mulailah dengan satu kosakata per hari. Tidak perlu langsung berbicara lancar. Yang terpenting adalah memupuk kebiasaan belajar sehari-hari. Untuk bisa hidup lebih sehat, gantilah satu camilan sehari dengan pilihan yang lebih bergizi. Misalnya, tukar keripik dengan potongan buah. Saat mau menulis buku, cukup tulis 1 halaman atau bahkan 1 paragraf setiap hari. Perubahan besar sejatinya terbentuk dari akumulasi bata-bata kecil ini. Mungkin hari ini kemajuan yang tampak belum signifikan, tetapi percayalah, setiap langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan mengubah hidup kalian secara perlahan. Jadi, apa langkah kecil pertama yang akan kalian ambil hari ini? Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.